akan membahas terkait dengan pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert bersama Wesley Hutagalung, analis sepak bola Indonesia, dan juga ada Ferry Sandria, mantan penyerang timnas Indonesia. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Bung Wesley, saya ke Anda. Ini Anda melihat pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert menjadi momentum untuk PSSI untuk melakukan evaluasi. Evaluasi apa saja yang harus dilakukan? Ya Mas, ini kita bicaranya agak jauh ya, karena selain evaluasi kepelatihan, ini pasti menyangkut juga evaluasi desakan untuk perubahan di kepengurusan PSSI. Jadi ini pasti ada berimbasnya, keputusan diambil untuk juga meredam isu-isu perubahan di federasi. Jadi isu kepelatihan ini sebenarnya mungkin momentum yang pas karena tidak ada kompetisi yang paling dekat sampai Juli Agustus nanti Piala AFF. Dan awal tahun 2027 Piala Asia. Mungkin ini dianggap momentum yang pas juga untuk berbenah. Dari saya lihatnya itu sih. Kalau misalkan dari laga terdekat saja Anda sebutkan tadi Juli, begitu artinya PSSI masih punya waktu yang panjang untuk mendapatkan tim pelatihan yang baru begitu? Ya pasti kan. Ada waktu nanti untuk uji cobanya di November, ada FIFA Matchday uji coba. Semoga kita sudah punya pelatih yang pas di situ, yang paling tidak punya program jangka panjang. Kita harus berpikirnya kontrak itu jangan sampai tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun untuk membangun proses perubahan lagi. Karena ya maaf kita sudah dibangunkan fondasinya oleh Luis Mia, oleh Sintayong, kemudian fondasi itu berubah lagi di era Patrick Kluivert. Nah kita coba lagi mengenal diri sendiri, seperti apa sih sepak bola Indonesia yang cocok buat kita, dan berkelanjutannya seperti apa, dan transformasi ilmu yang jangan lupa. Jadi siapapun pelatih kepala nanti harus mentransfer ilmunya ke pelatih-pelatih Indonesia, itu harus ada dalam kontrak PSSI. Ya, arah strategis jangka panjang apa yang perlu dilakukan agar pondasinya semakin kuat, Bung Wesley? Bagi saya pertama adalah football development. Penguatan fondasi itu menyangkut kepada pelatih berkualitas, wasit yang berkualitas, kompetisi berjenjang yang bisa dikatakan aman dari jadwal yang rutin, yang bagus, yang adil. Kemudian infrastruktur, jangan lupa peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai desa-desa, lalu sampai kepada perusahaan-perusahaan swasta harus ikut digandeng dengan blueprint yang jelas, yang menguntungkan semua pihak. Jadi football development itu yang tidak boleh ditinggalkan. Mengundang banyak pemain diaspora, naturalisasi boleh, tapi itu jangka pendek. Sejak 2010 kita mainkan naturalisasi, kita katakan 2010 ya Mas, berapa gelar juara kita pakai, yang kita dapat dengan pemakaian naturalisasi. Fondasinya, kalau tidak anak-anak kita yang kecil itu punya mimpi menjadi pemain nasional itu, kalau mau diadu sama saudaranya dari Eropa, fondasinya nggak kalah, nggak timpang begini. Anak kita main di lapangan berbatu, yang di Eropa lapangan rumput bagus, gizi bagus, nutrisi bagus, yang ini siapa yang perhatiin? Itulah football development yang harusnya berkelanjutan, menyangkut juga pelatih kepala PSSI, karena programnya harus berkesinambungan, Mas, nggak boleh hanya megang tim nasional. Bung Ferry, Anda sepakat dengan hal ini? Apakah memang tadi seperti disebutkan oleh Bung Wesley bahwa pemain diaspora ya boleh-boleh saja, tapi juga yang harus dioptimalkan adalah mungkin pembibitan begitu ya di daerah-daerah, bagaimana pemain-pemain lokal kita lebih mumpuni ke depannya? Ya, saya rasa saya juga sependapat dengan Bang Bibi ya. Yang saya dengar selama ini memang banyak keluh kesah di pembinaan, khususnya di usia dini, di SSB maupun di akademik ya. Semenjak adanya pemain-pemain diaspora ini, kayaknya kita tidak punya kesempatan untuk bermain di timnas, baik itu di senior, junior maupun yang usia muda. Memang selama ini banyak gunjang-gunjang, omong-omongan. Ada juga seorang menanyakan ke saya, ini Pak Ferry bagaimana ini Indonesia nih? Kok pemain diaspora semua, pemain asing semua, kesempatan untuk pemain lokal kita bagaimana? Saya juga bingung untuk menjawabnya, karena itu kan sudah program dari PSSI, program diaspora. Ya saya rasa saya menyikapinya ya kita harus bersaing dengan punya kualitas gitu loh.
Jadi memang selama ini kesempatan untuk pemain lokal untuk masuk timnas ini memang agak kecil kesempatannya karena di situ dinaungin oleh pemain diaspora dan kualitasnya juga agak lumayan lebih bagus memang diaspora gitu. Dan di sini juga kita harus meningkatkan salah satu kompetisi kita di Liga 1 juga kualitasnya lebih harus ditingkatkan lagi. Oke, menurut Anda untuk membentuk fondasi yang kuat ini, terutama untuk mengoptimalkan pemain-pemain lokal, harus dimulai dari mana dulu sih, Bung Ferry? Ya, ini kita harus kuatkan fondasinya, development-nya ya, gitu kita. Kita harus kuatkan itunya dulu dari dasarnya dulu. Kalau kita memang tidak punya dasar, ya kita tidak bisa. Karena dasar itu adalah salah satu tonggak kekuatan untuk maju ke depannya lagi. Bung Wesley, ini sebetulnya seberapa mendesak bagi PSSI kemudian karena ini kan memang yang kerjasama yang diputus ini adalah satu tim begitu termasuk tadi disebutkan oleh tim kepelatihan tim U23 dan juga 20 untuk mendapatkan pelatih yang baru ini karena memang ini satu tim ada target gak sih perlu apakah dalam waktu 2 minggu, 1 bulan begitu? Itu ada skala prioritas, Mas. Jadi apa ya, pertandingan paling dekat apa? U23 sudah diberikan kepada Coach Indra Safri. Itu aja sudah pertanyaan dan pertanda sebenarnya. Buat apa ada Gerald Van Ember kita resmikan sebagai pelatih U23? Tapi untuk pelatih U23 yang di Games kita percayakan kepada Coach Indra Safri itu sebuah pertanyaan dan pertanda sebenarnya. Lalu ke depan yang ada ini kejuaraan selain U17 Piala Dunia ada Coach Nova, tapi ke depan itu pasti targetnya Piala AFF. Jadi bagi saya, kalau saya orang federasi, untuk meredam gelombang kekecewaan ini, target utama adalah juara AFF yang kita belum pernah juara. Jadi target utama ada pasti pelatih senior dulu. Kalau yang ke bawahnya itu akan mengikuti, karena tidak mudah mencari segerbong pelatih itu nggak mudah. Untuk yang satu visi, satu apa ya, cara bersikap, cara pandang, karena itu berkelanjutan. Pelatih U17 menyiapkan pemain untuk misalkan U20, 23 senior itu nggak boleh apa ya, nggak boleh berbeda cara melatih dan filosofi bermain, harus satu kesambungan itu dari U16 sampai senior, filosofinya harus sama dan itu tugas direktur teknik dan kepala-kepala pelatih di tingkatan usia. Oke, kalau memilih pelatih yang baru, artinya ini sebetulnya cocok-cocokan begitu dengan pemainnya nanti begitu. Tapi ada secara umum begitu, apa yang perlu dimiliki oleh pelatih yang baru nanti? Apakah gaya komunikasi yang bagus pula? Apakah juga nantinya ia harus memiliki waktu yang lebih banyak nantinya untuk pelatihan di kemudian hari? Saya senang tuh waktu yang banyak untuk kepelatihan itu, saya senang kata-kata itu. Bagaimana mungkin kita mengenal sepak bola yang kita latih, tim kita latih kalau kita tidak ada bersama-sama dengan tim. Tapi mana yang penting, saya pikir mungkin Bang Ferry sepakat seorang pelatih itu tidak hanya pengetahuan sepak bola, dia harus punya kemampuan dan di kursus pelatih itu diajarkan psikologi, diajarkan soal gizi, diajarkan soal komunikasi, diajarkan hal-hal lain. Itu yang membedakan dia dengan pelatih lain. Lalu pembeda utamanya menurut saya, semua ilmu itu dipelajari bersama-sama oleh semua pelatih. Pembedanya adalah insting dan keputusan. Keputusan itu menentukan hasilnya. Pemain yang dia panggil siapa, strategi bermain sebagai siapa, starting lineup siapa, keputusan mengganti pemain itu kapan, gaya bermain siapa, dan hasilnya atas semua keputusan itu pelatih yang bertanggung jawab. Itu sudah wajib seorang pelatih melakukan. Saya sempat berdialog dengan beberapa analis sepak bola juga sebelumnya, memiliki nama-nama yang memang cukup kuat begitu, siapa saja yang nantinya akan menggantikan Patrick Kluivert begitu, nama-nama yang muncul. Prediksi Anda, Bung Wesley, siapa saja nama yang kemungkinan berpotensi akan menggantikan Patrick Kluivert? Namun tahan dulu jawaban Anda, sesaat lagi kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengumumkan pemberhentian kerjasama Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional sepak bola putra. Hal ini diumumkan oleh Erick via akun Instagram resminya dan menyebut terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia
dan berjuang bersama untuk Merah Putih. Dalam akun Instagram resminya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengunggah foto pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan mengatakan terima kasih kepada Kluivert dan juga tim kepelatihan atas kontribusi selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas dan berjuang bersama untuk Merah Putih. Erick juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain, beserta keluarga dan juga ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk Timnas yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Erick akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Sejumlah nama calon pelatih pengganti Patrick Kluivert bermunculan setelah kegagalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Nama Sinteyong masih menyisakan kenangan bagi supporter Timnas. Pelatih asal Korea Selatan ini pernah menangani skuad Garuda dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga nama lainnya adalah Jesus Casas. Ia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Kemudian yang juga digadang-gadang begitu memiliki potensi besar untuk menggantikan Patrick Kluivert adalah nama Timur Kapadze. Ia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya dari 4 pertandingan itu Uzbekistan 2 kali menang dan 2 kali imbang sekaligus lolos Piala Dunia 2026. Pada 6 Oktober 2025, ia turun pangkat menjadi asisten pelatih mendampingi Fabio Cannavaro. Dan untuk membahas siapa saja sih yang berpotensi menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia, tadi kita sempat berbincang dengan Wesley Hutagalung, analis sepak bola Indonesia, dan juga ada Ferry Sandria, mantan penyerang Timnas Indonesia. Bung Wesley, tadi kita sempat terputus terkait dengan pertanyaan, menurut Anda siapa saja sih yang paling berpotensi untuk menggantikan Patrick Kluivert? Ya, muncul nama-nama yang semua sumber ingin memberikan kontribusi, memberikan saran, masukan, sampai pelatih kayak gitu yang dipecat di Irak itu kan mantan pelatih asisten pelatih Spanyol Luis Enrique dulu punya track record. Tapi Mas, kita mengacu juga kepada blueprintnya. Kita sudah punya direktur teknik namanya Alexander Zur, kita punya penasihat advisor teknik advisor kan namanya Jordi Cruyff, kita punya head of scouting namanya Simon Tahamat. Itu semua Belanda. Nah, apakah mereka tidak dilibatkan dalam pencarian pelatih, akan berbeda lagi nanti gayanya, filosofi bermainnya, karena kita sudah menentukan orang itu. Jadi saya yakin technical director, technical advisor pasti diajak diskusi untuk mencari pelatih yang cocok dan senada dengan program yang sudah dibangun. Oke, dari nama-nama tadi sempat saya bacakan, Bung Wesley, ada nama Timur Kapadze, tadi juga ada Sinteyong begitu. Anda melihat memang ada potensi besar begitu dari nama-nama ini untuk menggantikan dari Patrick Kluivert? Kapadze, Casas boleh, tapi kalau Sinteyong saya meragukan pada CLBK karena rasa-rasanya manajemen yang memecat pelatih yang baru memberikan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi November dipecat Januari itu agak aneh ya, untuk kemudian di-hire lagi. Kecuali memang udah kepepet, udah terdesak atas dukungan, atas desakan orang lain. Tapi kalau bagi saya melihat ada juga gengsi federasi untuk mengambil, mempekerjakan kembali pelatih yang mereka pecat, yang sampai sekarang kita nggak tahu alasan sesungguhnya apa. Itu kan bisa banyak sekali. Saya dapat informasi dari A, dari B, dari C, mana sih kebenarannya, karena federasi tidak memberikan
alasan yang kuat memecat pelatih yang baru memberikan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Jadi kalau mereka meng-hire kembali, mempekerjakan kembali, pasti dipertanyakan juga wibawa federasi. Oke, kalau Bung Ferry bagaimana? Apakah Anda punya prediksi sendiri terkait siapa saja yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Ini saya sebagai mantan pemain, saya sarankan kepada federasi juga untuk memilih pelatih. Saya rasa ini benar-benar yang akurat, yang teliti, yang sabar, jangan terburu-buru karena kita juga masih punya banyak waktu, apalagi untuk menghadapi Piala Asia nanti kita masih punya banyak waktu. Kalau bicara soal 3 pelatih ini, track recordnya mereka ini tiga-tiganya bagus, ya. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya nggak masalah siapapun pelatihnya, yang penting mereka punya kualitas dan mereka punya prestasi, itu aja. Artinya apa yang Anda harapkan nantinya yang perlu dimiliki oleh pelatih baru, karakternya yang harus seperti apa? Ya, saya berharap pelatih ini punya karakter. Memang semua pelatih itu harus punya karakter. Ya, punya karakter itu yang dimaksud bukan dia harus keras, harus lembut, enggak juga. Ya. Yang saya maksud nih, di lain dia di lapangan, di luar lapangan juga dia juga bisa menganggap kita nih pemain sebagai adik, sebagai anak, sebagai atau teman atau siapa aja yang bisa diajak komunikasi di luar lapangan. Begitu juga di dalam lapangan juga mungkin pemain dengan pelatih juga bisa menjaga bahasa-bahasa yang inilah, seperti bahasa-bahasa yang memang harus ke teknik gitu. Tapi saya harap di sini juga pelatih yang sekarang ini saya harapkan yang bisa mengerti soal pemain. Oke, timnas ini. Ya, pelatih ini juga bisa dianggap sebagai teman, sebagai kakak, sebagai ayah. Gitu. Timnas Indonesia ini pernah diarsiteki oleh beberapa pelatih yang memang dari berbagai benua, dari Asia, dari benua biru, begitu juga sempat diarsiteki begitu. Menurut Anda yang paling cocok yang seperti apa sih? Apakah yang dari Asia seperti Sinteyong lebih cocok, ataukah yang dari benua Eropa seperti Kluivert yang lebih cocok? Bung Wesley, singkat saja. Semuanya punya plus minus, tapi saat ini kalau melihat perkembangan seriusan sepak bola di Asia, saya lebih memilih pelatih Korea Selatan atau Jepang dengan etos kerjanya yang menurut saya cocok buat kita. Baik, terima kasih. Artinya memang karakter-karakter yang perlu dimiliki oleh pelatih ini tergambar pula juga nantinya terkait juga dengan kedisiplinan nantinya, juga komunikasi ataupun pola komunikasi dengan pemain nantinya, itu yang perlu juga diperhatikan nantinya oleh PSSI dalam merekrut begitu pelatih baru untuk timnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami, Wesley Hutagalung, analis sepak bola Indonesia, dan juga Ferry Sandria, mantan penyerang timnas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait dengan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Kami akhiri. Terima kasih, sampai jumpa.